Sejak pemerintah memulai vaksinasi, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam perawatan pasien COVID-19 jadi kelompok paling pertama penerima vaksin. Sayangnya, masih ada saja orang yang menyerobot antrean, bukan kelompok prioritas tapi malah dapat vaksin duluan. Mengapa itu terjadi? Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Belum 2 bulan masa vaksinasi berlangsung, namun ada saja masalah yang mencuat gara-gara vaksin COVID-19 ini. Salah satunya awal Februari lalu, heboh warga yang belakangan dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ikuti vaksinasi. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yang belakangan terkuak bernama Helena Lim ini adalah publik figur di laman media sosial Instagram. Ia mengaku sebagai pegawai apotek agar bisa mendapatkan dosis pada vaksinasi tahap pertama. Ia diduga mengajukan vaksin gratis Sinovac dengan mengajukan surat rekomendasi sebagai staf tenaga kesehatan dari Apotek Bumi. Ya, kami agak kaget. Sebetulnya kan kami memang dari nakes gitu loh. Kan mendapat izin dari itu. Cuman spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu gitu loh. Ya semoga semua mengerti lah gitu. Kita kan memang termasuk online yang berhadapan dengan kesehatan. Padahal dari jumlah tenaga kesehatan yang ditargetkan pemerintah, belum semua mendapat vaksin dengan berbagai alasan. Pemerintah rencanakan 181,5 juta penduduk akan mendapat vaksinasi dalam kurun waktu 15 bulan. Pelaksanaannya terbagi ke dalam beberapa tahap dan kategori. Tahap pertama 1,4 juta tenaga kesehatan jadi prioritas vaksinasi. Kami telusuri salah satu puskesmas di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kepala Puskesmas Setiabudi disebutkan dari yang ditargetkan memang belum semua tenaga kesehatan di puskesmasnya dapatkan vaksin. Ya memang ada dua hal tersebut yang mempengaruhi. Dari faktor nakesnya sendiri mereka memang tidak mau, dan memang karena vaksin itu juga saat ini ketersediaannya masih terbatas. Jadi memang harus diprioritaskan kepada orang-orang yang benar-benar tepat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Pastinya bukan dari kami, dari Puskesmas, karena kami sebagai pelaksana, kami sudah mensyaratkan bahwa ada beberapa berkas yang harus dibawa, seperti misalnya mereka harus menunjukkan barcode, mereka harus menunjukkan KTP-nya, mereka harus menunjukkan surat tugas atau surat pernyataan bahwa mereka memang benar bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Jika data-data yang kami terima itu lengkap, maka kami akan lakukan vaksinasi. Memang ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakali hal seperti itu. Adanya penyerobotan dalam kelompok vaksinasi pun sangat disayangkan. Kalau sebagai itu sangat disayangkan ya, karena kan kita saja sebagai tenaga medis garda terdepan kan kita juga sangat butuh. Tapi nggak ada oknum yang seperti itu ya, gitu sangat disayangkan. Kondisi serupa terjadi di Pandeglang, Banten. Hingga vaksinasi tahap 2, belum semua nakes dapat vaksin. Dari total 176 dokter yang bertugas di wilayah Kabupaten Pandeglang, 85 orang diantaranya ditunda karena memiliki riwayat penyakit. Kondisi ini pun berarti masyarakat yang bukan kelompok prioritas mesti sabar tunggu giliran. Karena bagaimanapun tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 lebih berisiko terpapar. Karena hingga kini tingkat kematiannya masih tinggi. Berdasar data dari tim mitigasi ID, per Maret hingga Desember 2020 sudah 504 tenaga kesehatan wafat saat bertugas. Pemerintah pun pastikan jerat pidana menunggu bagi siapapun yang menyerobot antrean vaksinasi, entah dalam bentuk pemalsuan data atau apapun. Vika Ramadhani, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET.